Di belakang kan? Nah, maka kita mundur ke belakang. Sebelum wujud ada di mana? Ini nih, ini benda ini. Sebelum wujud ada di mana nih? Di kilangnya kan? Tengah dibuat. Betul. Tengah diproses. Maka kalau ini misalnya wujud, wujudnya wujud ciptaan, maka sebelum itu diproses, namanya fi'il. Fi'il kan diproses, diperbuat. Oke. Sebelum turun ke kilang dibuat, ada di mana? Mundur lagi ke belakang. Ada di konsep yang orang bikin lah. Kan, di konsep kan? Ya. Masih dalam idea, konsep. Maka itulah yang disebut sifat. Sifat itu bukan perbuatan. Perbuatan juga bukan wujud nyata. Ketika orang berbuat ada wujudnya. Dan perbuatan ini dari sifat. Kalau sifatnya pemukul, maka wujudnya nanti bengkak di sini. Kan? Kalau mundur ke belakang sifat. Sifat itu milik punya zat nggak? Punya, zatnya adalah Allah. Coba tengok kita ini di sini. Makanya dari atas turun nggak? Kalau kita kenal diri kita, maka kita kenal Allah. Tadi umpamanya, jika sudah ada karyanya, dan karya yang terakhir adalah, yang terbaik adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dulu orang katakan ini telepon, ini television, ini kalkulator, ini apa? Kemudian jadi sacu. Dulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, Muhammad sempurna, semua sifat Nabi ada. Maka pernah sahabat berbincang, yang mulia siapa? Ibrahim, Adam lah, karena Adam pemulaan manusia. Tak. Yang permulaan Ibrahim, karena dialah bapaknya nabi-nabi. Tak. Musa itu yang pernah diajak cakap oleh Allah. Bukan. Isa adalah Ruhullah. Rasulullah keluar. Apa kau cakap tentang ini, tentang itu? Saya Kalimullah, saya Habibullah, saya Khalilullah, saya Ruhullah, saya. Nabi mengaku itu. Untuk meluruskan pahaman sahabat bahwa benar semua Nabi mulia, tetapi yang termulia adalah Rasulullah SAW. Nabi bukan kata sombong, tetapi menjelaskan hakikat. Seperti kita cakap kepada anak, aku yang cari uang, aku yang bagi makan, aku. Nah, itu supaya dia paham kan. Apa mau sombong? Oh, aku tak ada orang tua sombong kepada anak. Begitulah Nabi kepada umat. Nah, inilah namanya mengenal diri. Karena ini, aku akan memperlihatkan tanda-tandaku kepada manusia. Aku perlihat kepada manusia tanda-tandaku. Tandanya tampil dalam dua tampilan. Allah tampilkan tanda itu dalam tampil apa? Ini alam. Wa bi anfusihim dan manusia. Maka alam dan udah. Dan yang lebih dekat kepada kita adalah kita, bukan alam. Maka kata Allah, aku lebih dekat kepadamu dari kamu kepada nyawamu. Sebetulnya di bab pembahasan tentang nyawa ini, aku Tuhan, aku dan Tuhan. Aku adalah nyawa, akal, hati, itu yang dibincangkan di situ. Sekarang kalau kita suruh mengenal diri kita, tadi kan sini, aku akan perlihatkan tandaku pada manusia di dua tampilan, alam dan manusia. Kita memilih melihat Allah di alam apa di dalam diri kita? Diri itu sendiri yang lebih kita rasakan. Sakit kita rasakan, menderita kita rasakan. Dari mana itu? Kita sakit menderita dari mana? Dari Allah lah. Kan maknanya kita mengenal diri kita itu mengenal Allah. Musibah dari mana? Kan tadi orang dibagi musibah baru dia pergi sholat. Kan? Jadi yang paling mudah mengenal diri. Maka mengenal diri bukan berarti kalau lapar makan, tidur, menikah. Bukan. Binatang sama melakukan itu. Bukan itu manusia.
tapi di belakang. Nah, seluruh anggota tubuh kita ini, mata, telinga, untuk berkhidmat melayani manusia yang bernama ruh. Bukan roh melayani mata, melayani perut, melayani ini namanya tidak mengenal dirinya. Itu sama dengan binatang, menggunakan agama untuk kepentingan hidupnya, bukan hidupnya untuk agama. Sekarang kita jawab dua soalan. Hidup untuk makan dan atau makan untuk hidup, mana yang lebih baik? Hah? Makan untuk lebih baik itu. Dua-duanya pun sama dengan binatang. Tapi ini lebih baik daripada hidup untuk makan, lebih baik makan untuk. Tapi agama bukan itu tujuannya. Untuk mengenal Allah. Sekarang yang ngatur hidup siapa? Kita. Yang buat kenyang makan atau Allah? Selesai. Kenapa yang bukan tujuan jadi tujuan? Maka perjalanan itu menunjukkan ini menuju kepada Allah. Jadi kita mengenal Allah itu melalui diri kita. Nah, makanya barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal. Itu pembahasan tasawuf. Diri dan Allah, diri dan Allah, diri dan Allah. Karena kita ini tidak akan memahami Allah. Kenapa? Karena ada hijab. Allah bagi dinding. Dindingnya 3. Ya, dindingnya 3. Itu berkaitan dengan metode. Dindingnya 3. Pertama, setan. Kedua, nafsu. Ketiga, aku. Itu aja udah. Ini dibahas di dalam metode tasawuf. Itu bab ketiga kalau tidak salah, metode tasawuf. Itu membahas tentang setan, nafsu, aku. Tapi bukan dari ininya, dari cara untuk melawan ini. Setan dengan apa? Dengan zikir. Karena zikir itu adalah mengusir setan. Maka jangan zikir menjemput setan. Ini banyak zikir menjemput setan. Nanti dijelaskan kok ada zikir menjemput setan ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah, ya, kemudian hati akan tentram. Ini justru zikir makin gelisah. Nah, maka zikir tasawuf adalah betul-betul zikir yang menenteramkan dan zikir yang mengusir syaitan, bukan menjemput syaitan. Zikir ada 3. Pertama, zikir lil maslahah, manfaat, untuk manfaat. Ya. Satu contoh. Sampai pukul 11.30 ya. Boleh? 12? 1? Oh. Lagi boleh. Oke. Apa tadi saya cakap? Zikir ada 3. Nah, zikir ada 3. Zikir pertama, zikir maslahah. Saya ada saya punya kisah nyata. Seorang bisnismen macam tadi itu, macam tadi saya cerita. Ada satu case lagi lain. Dia bankrupt sama. Lalu dia pergi kepada kiai. Di Indonesia hati-hati, cari kiai mungkin bomoh, mungkin betul ulama, tapi disebutnya kiai juga. Dia pergi kepada kiai, mungkin guna serban juga. Datang kiai, saya bisnismen jatuh, bila saya kaya balik, saya akan bagi uang kiai. Oh, oke. Langsung dibagi jarak raja atau apalah. Nah, dia bagi suruh lafaz. Kamu puasa 41 hari, puasa. Malam bangun, hajat dan tahajud. Dan kau zikir mula pukul 2 sampai terbit matahari. Ini tuan guru juga belum tentu nih. Sampai pukul 2 sampai terbit matahari. Zikirnya ya rozak, karena dia mau rezeki. Ya rozak 10.000. Dari 2 sampai terbit matahari. Orang kaya itu yang sedang bangkrut itu mampu 41 hari puasa, hajat, zikir mulai pukul 2 sampai terbit matahari. Tiap-tiap hari dia megang apa? Subhan tasbih. Kemana-mana. Ya rozak.
perasaan orang kaya itu sudah sama dengan wali rasanya. Saya ini macam wali, sudah tahajud, puasa, zikir. Padahal untuk harta, bukan untuk Allah. Semuanya sama dengan kotoran. Apa yang dia lakukan ini sama dengan kotoran. Dunia akhirnya apa? Kita kan melakukan dunia ini akhirnya pergi tandas. Ya kan dunia sama dengan tandas. Ini perkataan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, kalau tengok bangkai kambing itu, dengar di situ. Coba kita sedikit ubah aja kotoran. Karena harga orang adalah harga apa yang dia cari. Nilai orang itu nilai yang dia cari. Kalau Allah berarti itu senilai Allah. Dia mampu, satu hari dia tahajud, kemudian kaya. Dia puasa, kerjaannya macam orang soleh, tahajud. Dia zikir, coba pahami dengan akal sehat. Ini zikir kira-kira untuk menenteramkan hati atau tidak? Mengusir setan atau tidak? Malah menjemput banyak-banyak. Ya. Itu sebab orang kalau berbuat tanpa nafsu mulai lemah. Dia ajak zikir untuk membuang nafsu. Tak ada tujuannya. Kenapa kita malam itu bangun susah sangat? Kenapa? Karena setan mau kita tinggal. Tak diajak. Berat sangat. Kata setan, mau kemana? Jangan. Nafsu juga mau ditinggal juga. Kata nafsu, mau kemana? Kita biasa bersama, setia. Ya. Kayaknya tapi seorang anak muda kata ada sholat qiyam lail bersama-sama di masjid, campur sekali ikhwan dan akhwat, kekasihnya ada di sana. Dia kata qiyam lail pukul 3, pukul 2 sudah datang. Nafsu yang pergi, bukan dia. Lalu dia minta, kita ini pukul 3 terlampau sedikit lah, kita ini tahajud kena pukul 2 mulanya. Bila besok kekasihnya tak ada, saya usir ya. Saya sakit, tapi kekasihnya tak datang. Itu kita pahami pelan-pelan. Hidup kita apa yang kita lakukan karena Allah tak kena nafsu. Ya. Apa kena setan? Ini zikir ini pun harus jelas. Yang kedua, zikir pahala. Nah ini boleh lah kalau zikir pahala. Oh zikirku sudah banyak, ribu-ribu aku zikir. Aku baca ayat Quran, baca Yasin, baca banyak. Aku dapat Quran ini 10.000. Oh, kita sudah rasanya macam bunga-bunga sudah berkembang, ada cahaya-cahaya di sekitar kita. Oh cahaya pahala tuh. Gila sendiri ya. Tapi ini boleh lah, apa boleh? Secara hukum boleh. Yang dimaksud di sini di dalam tasawuf, di dalam tarbiyah ruhiyah ini untuk mengusir syaitan, bukan untuk ini zikirnya. Ya. Zikir kalau kita peruntukan untuk Allah, pahala tak dapat. Tapi bila hanya pikirnya pahala saja, macam tadi, maunya pemberiannya bukan orangnya, bukan suaminya yang kita orang hanya perlu kepada pemberian, tidak kepada kita anggap buruk kan? Itu penjelasan tentang Allah kepada makhluk. Berapa banyak orang paham Allah memang dari hidup realita ini. Karena hidup ini adalah sosok Allah itu sendiri. Dijelaskan melalui gambar dari sifatnya seperti ciptaan. Ya. Maka zikir yang mengusir syaitan adalah zikir litaraqi namanya. Untuk naik ke Allah. Kan tadi kita kan dari atas turun, sekarang naik. Maka zikir itu, maka orang yang tobat coba Allah, naik dia. Kita sholat loading ya. Loading. Apa loading itu? Enggak connect, apa lambat sekali connect. Apa pasal? Kena setan nari-nari. Maka itulah yang dikatakan di dalam tasawuf zikir khusus yang ada silsilahnya sampai ke Rasulullah. Padahal zikir itu ada di mana-mana, harus sila beli, di jalan-jalan ada. Tetapi zikir khusus inilah nanti ada nasihat khusus, cara khusus, dengan hati yang khusus, dari orang yang khusus, hubungan yang khusus, semuanya serba khusus. Jika seseorang selalu dikhususkan, dia juga khusus bagi dia.
khas. Itulah zikir khas. Kedua, nafsu. Nafsu itu dengan mujahadah. Itu sebab metode di dalam tasawuf, pertama zikir, kedua mujahadah. Mujahadah ini melawan nafsu. Di situ dijelaskan bagaimana cara melawan nafsu. Apa ya di? Ya. Ada aduwin nafsu kabaina jambaik, lu musuh besarmu nafsu di dalam dirimu. Ya. Dan logika oke. Ya. Nah, terus perlu dijelaskan apa sih yang dimaksud nafsu, apa musuh? Ya. Di dalam Al-Quran kan musuh. Syaitan adu, fatahiru adu, jadikan musuh. Nabi mengatakan nafsu adalah musuh besar. Musuh ini ya, harus paham apa maksud. Apakah ada di Al-Quran kata musuh sehingga kita harus bermusuhan? Bukan. Ini dipahami hikmah. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan istri dan anak musuh. Marah kan? Al-Quran mengatakan apa? Innama azwajukum wa auladukum adu. Anak istrimu musuh. Sudah dikata itu diakhiri fahzaru, hati-hati. Nah, maka harus paham kata musuh ini apa. Ya, hal ini dijelaskan di pengajian lain. Itu musuh. Nafsu pun musuh. Musuh itu maknanya menang dan kalah, gitu. Musuh itu urusan menang dan kalah. Tergantung peperangannya apa. Ya, kita dengan nafsu mengajak keburukan, kita mengajak kebaikan. Ini kan menang dan kalah. Yang dimusuhi adalah buruknya, bukan nafsunya itu sendiri. Nafsu diperlukan oleh kita untuk sholat, tetapi tunduk kemauannya ikut kita. Itu yang dimaksud. Itu juga musuh kepada suami, istri. Kata disebut di Al-Quran, istri itu, anak itu musuh kepentingan. Suami mau keluar pergi bantu orang, kata istri tak boleh. Ini memang dia istrimu, dia kan orang lain, akulah yang dipentingkan. Makanya Nabi istri-istrinya 9 pernah demonstrasi, melakukan perhimpunan bersih kepada Nabi. Demonstrasi. Mereka berhimpun 9 orang itu, bertanya siapa yang akan cakap kepada Rasulullah. Tak ada yang mau. Tak. Akhirnya ditunjuk anak Sayyidina Umar namanya Hafsah. Kau Hafsah yang biasa cakap kepada Rasulullah. Oke. Sayyidah Aisyah kan, di mana kita pergi kepada Rasulullah ketika Rasulullah di rumah Sayyidah Aisyah? Ya, oke Sayyidah Aisyah, oke. Jadi Sayyidah Aisyah sudah dalam rumah, Sayyidah sudah tahu karena dia sudah kerjasama dengan istrinya yang lain. Begitu ada ketuk pintu, siapa Sayyidah Aisyah? Ya Aisyah. Tak tahu, tengok, saya tengoklah. Sudah tahu itu, sudah janji. Dibuka. Istri-istrimu ya Rasulullah. Istri-istrimu kan berarti beramai. Ada apa ini? Datang mas 9 berdiri di Rasul. Demonstrasi nih. Akhirnya sampai depan Rasulullah pun takut cakap. Akhirnya Sayyidah Hafsah juga yang cakap. Begini ya Rasulullah, saya utusanlah atas nama ini wakil. Kami cuma cakap tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tengah hari, petang, malam, tak ada waktu untuk berehat. Semua dia untuk khidmat. Karena suruh kan aja istrinya, bagi makan orang, perhatikan orang, bagi orang. Ini lagi ada orang 40 yang di ahlus suffah itu di masjid itu makan ya Rasulullah semua yang tanggung. Jadi kami mau berehatlah ya Rasulullah. Mungkin kalau kita sekarang sekali-kali lah bang, seminggu sekali pergi Amerika, atau pergi paling jauh pergi Bali misalnya, atau pergi mana biasa? Ya atau pergi Kuala Lumpur lah. Sebagai manusia istri Rasulullah pun macam itu juga, cuma dia minta ada rehat 1 hari, cuti lah, maksudnya ada cuti 1 hari. Rasulullah karena datang istrinya berdiri, maka Rasulullah pun berdiri. Bila cakap kata minta rehat, Rasulullah duduk. Nah, bila duduk istrinya pun duduk semua. Lalu apa kata Rasulullah? Hadza, hidup macam aku seperti ini, dan aku Nabi khidmat kepada umat.
tidak sama dengan orang-orang lain, maka hidup seperti ini. Atau jika engkau memang tidak bahagia, silakan engkau turun dari kehidupan ini dan mencari kebahagiaan di tempatmu. Saya tidak melarangnya. Seperti ini atau bercerai. 9-9-nya berdiri, ikut engkau, ikut kamu ya Rasulullah, seperti ini. Assalamualaikum, pergi semua. Gagal itu pergi pulang. Gagal. Berarti Rasulullah menang. Maka jadi suami jangan kalah dengan istri. Kalah kepentingan, bukan kalah yang lain-lain. Jadi sekali-kali lah kita dengan istri itu, karena suami itu takut kepada istri. Kenapa takut? Karena dia lahir dari seorang perempuan namanya ibu. Kalau misalnya ada lelaki yang tidak takut, bahkan marah, itu laki-laki gila. Berarti dia bukan lahir dari perempuan, lahir dari batu. Karena lahirnya semua dari perempuan, maka suami itu takut. Maka kalau dia nikah pun sembunyi-sembunyi. Bukannya curang, serong, bukan karena takut. Ini membela atau membela laki atau membela perempuan ini? Karena takut laki itu. Laki itu anak kecil di depan istrinya. Perlakukan seperti anak kecil. Dia anak pertama kalau belum punya anak, dan dia anak bungsu kalau sudah anaknya semua meninggalkan dia. Perlakukan seperti anak. Anak kalau minta apa-apa dibagilah. Bagilah kalau dia mau nikah lagi. Nah, itu namanya nafsu. Yang terakhir aku. Aku ini aku. Aku yang bagi aku, hartaku, istriku, semua akuku. Akunya pun diakui akuku, padahal di akhirat aku pun tak dia mengakui aku. Kita sekarang memimpin tangan kita, mata kita pimpin kita kan? Tapi di akhirat hilang. Semua aku tunduk Allah. Karena dalam diri kita ini campuran sifat Allah sempurna. Ketika Allah kembalikan komando atau komando apa? Perintahnya Allah kembalikan kepada Allah, tidak diserahkan kepada kita. Di dunia kan diserahkan kepada kita. Itu yang disebut kasar. Iya kan? Ikhtiar, usaha diserahkan kepada kita. Karena kita akan menjalani hidup sebab akibat, waktu dan tempat. Di akhirat nanti tidak ada sebab akibat, tidak ada waktu dan tempat. Maka diambil kembali kepemimpinan kepada Allah yang disebut Malik Yaumiddin. Allah Raja. Tangan kita cakap sendiri, mulut semua. Kitanya pun tak dapat kita pimpin. Sekarang misalnya saya katakan, siapa yang sholat angkat tangan, yang tak sholat pun boleh diangkat tangan. Tapi di akhirat sana yang sholat ruku tak dapat, dia tak dapat mimpin dirinya. Hilang akunya nanti di akhirat. Nah, kita mau kita hilangkan aku di akhirat atau di dunia? Di dunia hilangkan akunya. Itulah penghalang untuk melihat bahwa segala sesuatu dari Allah. Orang yang mengakui ketika orang berbuat salah tidak maafkan, karena dia melihat aku dia, bukan Allah. Begitu gak memberi juga aku. Kalau tidak ada aku, engkau Sekarang kalau nafsu sholat, ingin dilihat orang ria, ya kan? Itu nafsu. Mudah. Sholat dalam bilik, kuncinya buang. Artinya dia sangat sendiri, maka tidak ria. Tetapi aku mengatakan, ini aku soleh sangat nih. Tak hilang itu. Hilangnya dipotong baru hilang. Mati. Maka mati ada dua. Ada mati gambar, kita kan gambar. Ada mati kehendak, iroda. Maka matikan iroda, baru hilang semua. Itulah aku. Bagaimana dalam tasawuf untuk menghilangkan aku? Yaitu suhbah. Artinya punya syaikh, punya guru. Punya syaikh, punya guru. Itu hilang aku. Sehingga dia merasa saya mendapat ilmu ini dari guru, bukan dari Allah. Supaya tidak mengaku aku semua. Buktinya Qarun dulu miskin, ingin kaya. Maka datang kepada Nabi Musa. Kan sudah betul, didoakan kaya. Selepas kaya tak mau dia bagi zakat. Akhirnya apa? Ini adalah dari ilmuku.
karena dia tidak mengakui Musa. Ya. Maka aku itu membunuhnya dengan sumpah. Pendidikan, ya, tarbiyah. Inilah metode tasawuf, zikir, mujahadah, sumpah. Ada dalam bukunya itulah metode. Buahnya ada dalam yang kelima dari buah ini. Maka ini buah seorang murid. Adapun buah seorang arifin, ingin diterima menjadi hamba, itu saja, dan diridhoi, itu saja. Tidak ingin apa-apa. Jadi meskipun tuan-tuan sampai ingin sampai pukul 2, tapi mohon maaf, seolah-olah betul-betul ingin sampai pukul 2. Ya, kita cukup saja sampai di sini ya. Sampai di sini saja ya. Ya. Kalau pukul 2 terlalu lama lah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sepatutnya ada soalan apa, tapi memang waktu tak cukup. Tapi apa-apa persoalan yang ada dalam buku ini, Ustaz Rizal boleh terangkan, jelaskan apa semua ini. Nah, maka apa-apa yang muskil yang nak ditanya-tanya kepada beliau, insya Allah ya, akan mendapat jawaban dan dan ini menjadi panduan tasawuf. Kita baca buku ini tasawuf, kita akan menilai mana tasawuf, kumpulan tasawuf, golongan tasawuf yang benar, yang sesuai dengan manhaj yang sahih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Ucapkan kepada Fadilatul Syekh yang telah pun menguraikan dengan panjang lebar kepada kita tentang tasawuf. Mudah-mudahan apa yang telah didedahkan itu masuk ke dalam hati kita, menjadi suatu keyakinan kita, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan itu akan mengembangkan lagi kefahaman kita terhadap tasawuf yang sudah lama kita dengar makna tasawuf ataupun perkataan tasawuf, mungkin pada hari ini baru masuk dalam hati kita, yang mana intipati daripada segala ilmu itu adalah berada di dalam tasawuf. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kita telah pun memiliki buku ini. Kita dah belajar buku ini. InsyaAllah kita mohon daripada Fadilatul Syekh untuk memberikan ijazah kepada kita buku yang telah kita miliki dan kita dengar huraiannya pada hari ini. Dengan segala hormatnya, saya silakan Fadilatul Syekh untuk meneruskannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tradisi tradisi ijazah. Sebetulnya ulama dulu ijazah tidak dalam bentuk kertas. Ya, bila sudah diterang, itu namanya sudah dibagi. Sudah dibagi berarti diizinkan untuk diguna. Ya, dalam pemahaman, dalam pengamalan. Ya, tetapi zaman sekarang ada kertas standar. Ini pun markas yang di bank itu yang siapkan ini. Saya setuju saja karena itu mungkin kepentingan zaman sekarang. Ijazah yang dari Rasulullah itu sebetulnya ada 5. Pertama riwayat, seperti qiraat, kan ada bacaan kan, qiraat ini namanya qiraat qalun, qiraat waras, qiraat hamzah, qiraat
Padahal itu qiraat Rasulullah, tapi yang menerima di zaman dulunya kemudian dipelihara, dijaga oleh seorang bernama Fulan, maka dikatakan ini adalah qiraat Fulan, qiraat Rasulullah semua. Artinya datang dari Rasulullah. Ini namanya riwayat, hadis. Kan ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, benar itu hadis dari Rasulullah. Ini namanya riwayat. Nah, kalau diroya itu pahaman. Sahabat mendengar dari Rasulullah, sahabat mengatakan kepada tabi'in, tabi'in mengatakan kepada tabi'in, terus sambung. Jika dia belajar bersambung kepada guru, yang guru bersambung kepada guru, maka diroyahnya pun, pahamannya pun, maknanya pun dari Rasulullah SAW. Dua, satu riwayat, dua diroyah namanya pahaman. Ketiga tarbiyah tazkiyah. Sahabat dulu dididik oleh Rasul, lalu tabi'in dididik oleh sahabat, tabi'in dididik jiwanya, rohaninya oleh tabi'in. Terus sistem yang digunakan oleh orang sufi itu tarbiyah. Kalau riwayat, semua ulama ilmunya riwayat dari Rasul, termasuk qiraat, semua ahli qiraat, hadis, tafsir, qiraat dari Rasul. Diroyah bagi mereka yang bersambung mengaji, karena ada orang baca buku sendiri, pahamannya pahaman sendiri. Jika mengaji kepada orang yang mengaji kepada gurunya, maka pahaman itu namanya bersambung silsilah. Maka riwayah bersambung, diroyah bersambung, tarbiyah pun rohaninya bersambung. Tasawuf madrasah yang bersambung tarbiyahnya, rohaninya sampai ke Rasulullah. Dan yang keempat, irsyad, itu juga bersambung. Orang menjadi tuan guru, menjadi pembimbing, itu kena bersambung. Bukan dia baca paham lalu dia bikin satu kumpulan dan dia yang menjadi motivator. Lalu menjadi motivasi, itu tidak bersambung. Irsyad bersambung, diizinkan oleh sayanya diizinkan oleh saya sampai Rasulullah. Yang terakhir, bikin madrasah, bikin majlis, ini disebut zawiyah. Bikin madrasah, bikin itu pun diizinkan oleh gurunya. Kamu bikin madrasah, bikin sekolah, bikin majlis, bikin buat ini itu. Maka tradisi itu maka ini juga sebuah tradisi bagi siapa yang ingin mendapatkan ini, silahkan. Ini percuma. Yang penting adalah penerimaan ijazah secara resmi. Artinya bahwa apa yang diterang saya mendapatkan dari guru, dan saya tidak bertanggung jawab terhadap guru saya istilahnya seperti itu. Sehingga kalau kita paham, yang kita paham sendiri, juga kita paham kata orang, ini menjadi paham banyak. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-shadiq al-wa'dil amin wa ala alihi washabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin. Faqad manna Allah alaina an ja'alana min ahli riwayah wa dirayat al-isnad wa talab al-ilm syar'i alladhi radiyallahu wa rasuluhu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kami sebagai orang yang ahli riwayah dan ahli dirayah di dalam sanad, artinya bersambungnya kitab kita dan mencari ilmu syariat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalam kesempatan diskusi buku ini, alhamdulillah Allah permudah kita dapat laksanakan di sini. Di sini ditulis kita tempatnya di mana, di kota ini. Maka yang bernama buku inilah tasawuf, dengan nama aslinya At-Tasawuf Alladzi Nuridu. Ya, Al-Fakir mengijazahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat untuk dipahami, diamalkan, dan diterang, dibaca kepada yang lain. Hajaz hukum, terima, qabil nabi, sampai Al-Fatihah. Ini percuma, mau diambil sila nanti saya sign, kalau tak pun tak apa. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada Fadilatul Syekh yang telah pun memberi ijazah. Kita sebut sekali lagi, qabilna. Makna qabilna, kami terima, terima ijazah ini. Alhamdulillah, bukan senang tuan-tuan nak dapat ijazah. Ijazah di universiti boleh dapat kalau belajar di universiti ataupun di sekolah. Tapi ini ijazah bukan macam di universiti. Ini ijazah yang dirayat dan riwayat dan irsyad, insya-Allah. Mudah-mudahan
Tuan-tuan balik, jangan simpan, jangan lipat, bubuh dalam buku, dalam beg. Hargailah ijazah ini, kalau boleh masuk dalam frame, gantung kat dinding. Kalau balik, simpan, lipat dalam buku, 10 tahun pula baru jumpa, cucu jumpa ni. Ni aku tu. Oh, dia ada ijazah juga. Terkejut dia ada ijazah. Orang tak tahu. Biar anak cucu kita tahu menghargai ijazah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dia pun nak belajar juga esok. Dan kitab ni tuan-tuan, ijazah, tapi tuan-tuan sumbanglah, bayarlah harganya RM30 Malaysia. Ini bukan ijazah, free. Ini saja free tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan boleh ambil di depan ni, dan insya-Allah kalau tuan-tuan perempuan berhajat untuk menulis ataupun ditulis oleh Fadilatul Syekh, tulis nama ataupun ijazah ini, dipersilakan. Jadi sedikit ada pengumuman sebelum kita akhirkan majlis kita ini. Pertama sekali, besok kuliah di Paris, di